Jadi yang artinya kurang lebih bahwa seseorang itu diputuskan atas melihat amal dan akwal bagi siapa? Yaitu bagi orang yang salik dan bagi orang yang wasil. Jadi orang yang salik itu amalnya kada dilihat lagi. Ahwal itu adalah karamat, kada dilihatnya lagi. Kalau orang yang salik itu orang yang memujahadah, masih berusaha. Orang yang salik itu kada melihat amalnya, ketaatannya, kada dilihatnya. Dan apabila orang wasil ini orang sampai, orang yang sampai ini pasti bisi karamat ataupun bisi ahwal, kada dipandangnya juga. Nah, jadi kalau orang yang salik tadi itu adalah berusaha susah payah dengan beramal, beribadah, mujahadah, riyadah dan sebagainya, karena masih berjalan. Sedangkan orang yang sampai ini sudah sampai bertemu dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan pasti dikasih kemuliaan yaitu karamat ataupun ahwal. Tetapi orang nawasil ini pun kada memandang itu dari dirinya. Nah, adapun orang yang berjalan itu belum sampai kebenarnya, maksudnya masih berjalan, Allah pihak masih dalam perjalanan, itu benar. Tetapi orang yang wasil, orang yang sampai, wali annahu ghaibahum bisuhudihi anha, dan dia ini orang yang wasil ini diharuskan adalah gaib dirinya, hilang dirinya, fana dirinya, yang hanya adalah yang disaksikan Allah Azza wa Jalla saja. Nah, jadi kalau orang yang salik ini kan, yang kita tahu itu ada dua, salik secara jahir, salik karena berikut berdikir, ikut beramalan, ikut tarekat. Zahirnya zahir berdikir, ada target berapa ribu, bekuhuk di kelambu berapa hari. Nah, itu namanya adalah salik jahir. Nah, syarat seorang salik jahir itu kada memandang amalnya itu dari dirinya. Nah, itu syaratnya toh. Apabila dia memandang akan dirinya beramal, maka di situ orang ibaratnya lambat hanya sampai. Karena apa? Karena mengandalkan diri. Jadi kalau sudah masuk ke ruang khalwat, pana akan naik diri. Nah, walaupun dalam usaha panaknya belum dipanakan toh. Ini kan usaha dulu nih berpanak. Nah, hilangkan dulu diri. Nah, kada ada nama wujud kecuali wujud Allah Ta'ala. Itu orang salik toh, nah berusaha toh. Orang berusaha. Jadi ketika masuk dalam beramal itu dihilangkan diri. Berusaha menghilangkan diri. Tasarahai menghilangkan diri, apakah ada hanya Nur Muhammad sajakah? Atau yang ada Allah Azza wa Jalla sajakah? Nah, ya tasarah aja. Yang penting hilang diri. Itu ketika dalam keadaan salik. Tetapi kalau orang wasil tadi bujur-bujur sudah hilang tanpa dipikirkan, tanpa diusahakan. Jadi sudah orang tuh. Jadi dimanapun berada orang tuh dalam keadaan panahnya tuh sudah menjadi. Nah, itu salik jahir tadi. Tapi kalau salik batin, nah orang ini ada rohaninya ini akan diistafidkan. Nah, bertamu dengan ini, bertamu dengan rohani. Sampai bertemu dengan Rasulullah SAW, dan ketika bertemu Rasulullah SAW dinaikkan lagi sampai bertemu Allah Azza wa Jalla. Itu.
Dan disitulah nanti bertemu dengan yang sebenarnya dan hakikatnya yang dicari. Oh, ternyata ini aja bahannya aja. Nah, kayak itu. Jadi kesimpulannya ada kena. Itulah namanya tauhid yang sebujur-bujurnya yang dicari. Nah, jadi melihat hasil rasa yang sudah didapat, kemudian buliklah ke alam nyata. Tetapi sudah bertamu dan sudah dipedahkan dan sudah dipahamakan. Nah, ini adalah wasil namanya. Wasil di sini adalah yang dimaksud adalah tauhid tadilah tauhid yang dialami oleh ruhani kita nih mengalami. Nah, waktu guring ya orangnya atau waktu antara tidur sama guring ya, nah, antara jaga lawan tidur kah. Nah, di situ orang tuh akan dijalankan dan dipahamkan tentang namanya adalah wasil. Itu lah. Jadi hakikatnya Allah Azza wa Jalla seberkah. Dan masing-masing orang tuh wasilnya kena, masing-masing wasilnya. Pokoknya setiap orang yang wasil itu dipahamkan tentang tauhid, itu aja. Jadi setelah wasil, orang tuh berisi kesimpulan bahwa yang zahirkah, yang batinkah, geraknya kah, wujudnya kah, hanya zat wajibul wujud saja. Nah, lain itu apa? Nah, lain itu ibaratnya panampakan banaham. Nah, itu. Nah, jadi ada orang nawasil. Tadi ruhaninya nawasil lah, ruhaninya nih, rohnya. Nah, tapi ada juga orang yang wasil dengan cara berpikir. Sampai berpikir sudah. Cara berpikir. Nah, inilah yang disebut adalah orang ahli kalam, orang ahli dalil, orang ahli burhan. Dalam kitab tuh disebutkan ini tuh cara berpikir. Kemudian cara hadis-hadis, Al-Quran dan sebagainya. Dan orang yang melewati cara berpikir yang sampai ini itu menghabiskan beberapa ribu kitab. Nah, tetapi kalau orang yang diwasilkan dengan rohani itu lebih cepat gitu nah wasil. Dan kalau orang sudah wasil nih, insya Allah inya tuh dalam keadaan fana berkepanjangan, baka yang berkepanjangan. Nah, karena syaratnya orang nawasil yaitu kada melihat dirinya dan kada melihat hasil akan dirinya. Jadi hidupnya cuma la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Laqad asbaghallahu ni'matu ala farqaini. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat menyempurnakan dua gulungan ini, yaitu orang yang salik dan orang yang wasir. Adapun pekerjaan mereka itu adalah selalu dalam keadaan baka. Nah, gitu. Pokoknya apabila sudah mulai beramal, dipanakan doang. Apabila sudah panah, baka berarti. Baik ng orang yang salik tadi, ataupun orang yang wasir. Walam yad'uhum lisiwahu. Dan mereka tuh kada ada lagi yang dicari, kada ada yang dituduh lagi, kada ada yang dimaksud lagi, kecuali yang dipandang, yang disaksikan, yang dirasakan Allah Azza wa Jalla saja. Nah, tunggal Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla saja. Fal wasiluna fa'ala jalika bihim taw'an minhum wasyarikuna fa'ala jalika bihim karhan. Cuma bedanya lah, kalau orang yang wasil ketaatan tuh nikmat. Tetapi kalau orang yang salik ketaatannya dengan terpaksa, memaksakan diri. Nah, kayak kita nih, hendak memanakan dipaksa kalau. Jadi dipaksa nih menguras tenaga, menguras pemikiran, mencari waktu
supaya kada terpikir apa-apa, supaya konsentrasi penuh. Nah, itu orang yang salik tadi, jadi dipaksa. Tetapi kalau orang yang sudah wasil, bedanya yaitu mereka dalam keadaan tau'an, dalam keadaan nikmat, tenang, nyaman. Aha. Langsung menjadi dan nikmat. Itu benar. Yang satu dalam keadaan terpaksa, yang satu dalam keadaan tenang. Gitu. Nah, maka nyaman orang nawasil lah. Orang nawasil itu dalam keadaan taat tuh nikmatnya. Maka saking nikmatnya beribadah sampai kada lupa, ada berguguringan sama laman suntuk. Itu orang yang wasil dah. Nang kita mendengar dalam beberapa kitab penceramah, kenapa jadi sampai ibaratnya kada bermakanan saat 40 hari ada dimakan. Itu orang yang wasil, nikmat sidin dalam keadaan tau'an. Kalau kita nih ibaratnya masih suka makan, masih gencang makan, karena dalam keadaan karahan, masih berlomba nafsu kita. Nafsu kita nih masih berlomba. Nah, anak taat, kemudian ada nafsu, akhirnya dipaksa. Hendak sembahyang, tahajud, kulir, dipaksa. Hendak berjamaah, sholat, dingin, dipaksa. Itu namanya adalah salik, karhan. Tapi kalau orang nawasil tadi, tau'an. Karena menjadi sudah awaknya nih, menjadi sudah ketaatan sebertaan. Ada yang kada taat di dalam badannya nih. Masyaallah. Itu anunya tuh perbedaannya salik dengan orang nawasil. Wasyariku fa'ala dzalika bil karhan walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi wa karhan. Karena yang di dunia ini, di langit dan di bumi, semuanya itu menyembah Allah Subhanahu wa taala sebertaan. Baiknya yang menyembah Allah taala itu dalam keadaan taat, dalam keadaan terpaksa seberat. Fal wasiluna qata'ahum an dzalika li suhudihim lahu bi hadri qurbihi. Wa man sahadahu lam yashhad ma'hu ghairahu. Jadi orang nawasil itu dihilangkan melihat daripada dirinya ataupun keajaiban dirinya, karena yang dia saksikan adalah hadrat Allah Subhanahu wa taala. Hadrat kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kadang orang wasil ini kadang-kadang bukan lagi dekat. Jadi jarak tuh ada lagi, bahkan sampai ke situ. Kalau orang ini berjarak, berarti orang ini ibaratnya hampir dekat. Tapi kalau ibaratnya dekat pun sudah untung. Tetapi kalau orang ini ibaratnya kada ada jarak lagi dengan Allah Subhanahu wa taala, itu sudah jat, namanya jat tuh. Tapi kalau orang itu ibaratnya disifat, nah di sifatnya, di asmanya, itu ibaratnya seakan-akan dekat gitu, berjarak tuh. Tapi sebenarnya hakikatnya kada ada jarak dengan Allah Subhanahu wa taala, kada ada jarak. Dan kada ada juga ibaratnya menyatu pulang lain. Karena barang tuh ibaratnya sudah lain menyatu dan kada mendatang. Sudah asalnya seperti itu. Asalnya kayak itu. Dipadahkan menyatu, kapan menyatunya? Dipadahkan datang, kapan datangnya? Barang itu sudah adanya kayak itu sudah. Tapi gara-gara ilmunya banam kada paham. Gara-gara rasanya belum diberi oleh Allah Ta'ala. Itu banam. Jadi yang menyebabkan orang itu berjarak karena pemahamannya belum sampai.
Pada sebenarnya hakikatnya tuh kada ada jarak. Itu bahasa Banham. Karena orang ini ibaratnya karena kepahamannya belum, rasanya belum, akhirnya berjarak jar. Dekat jar, jauh jar. Nah. Wasalikuna kata'ahu manjalika ada mutahakikin bisirki awal bira'ati bidda'wa fahum abada minhum li'ampusihim taufiata amalihim wa tasfiyata ahwalihim. Jadi orang yang syarik tadi karena mereka dalam keadaan berusaha, jadi usahanya adalah untuk menyempurnakan amal dan membeningkan keadaan hati mereka. Itu orang ahwal kita nih, orang biasa kita nih, orang biasa kita nih, beramal membersihkan hati, beramal pulang membersihkan hati, bulang bulik itu aja, bulang bulik beramal dirasakan di hati, membersihkan hati terus menerus. Itulah yang disebut adalah orang yang salik. Dan terkadang orang yang salik ini juga diberi oleh Allah Ta'ala hadiah, yaitu ihsan. Ihsan. Dan diberi oleh Allah Ta'ala namanya wijdan. Wijdannya adalah perasaan hati. Sudah, kita akan diberi oleh Allah Ta'ala. Yang penting orang itu mau mujahadah, mau beramalan. Dan yang dipandang adalah diri ini adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau seandainya diberikan oleh Allah Ta'ala wajdan tadi perasaan hati, atau dibukanya daripada anugerah-anugerah hati, keajaiban hati, itu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin orang beramal kemudian dikasih kabar dari langit setelah beramal tadi. Tetapi hati-hati orang ini masih dalam keadaan perjalanan. Kalau ibaratnya orang yang kaya ini gara-gara beramal bisa menebak orang, bisa jadi dukun, bisa jadi pengobatan dan lain sebagainya. Padahal ini baru adalah hadiah sedikit daripada orang yang salik. Belum wasil. Jadi ujian bagi orang-orang yang salik yaitu diberi hadiah. Karena ilmunya kurang, akhirnya hadiah tersebut jadi penutup, penghalang untuk wasil. Padahal yang dimaksud adalah wasil, sampai. Bukan ibaratnya berjalan kemudian terhenti gara-gara hadiah. Nah, jadi kapan sampai orang tersebut, sampai wasil orang tersebut, ada tanda-tandanya. Nah, ada tanda-tandanya. Jadi sejauh-jauhnya orang berjalan, kan pasti sampai. Ya Allah lah. Lalu tandanya sampai apa? Nah, tandanya sampai apa? Maka rohani kita itu akan diserahkan, disambut oleh tukang bawa kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti mana Rasulullah SAW dibawa oleh malaikat Jibril. Maka dibawa, diisra mi'rajkan. Nah, baru ketemu dengan Allah Azza wa Jalla. Bagi umatnya bang, siapa yang tukang antar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa? Yang tukang bawa adalah roh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut adalah Nur Muhammad yang tukang bawa. Itulah hujah dalam kitab ini, mutayal qulbu ila alamil ghuyub, yaitu adalah kendaraannya, bahasanya itu kendaraan
Nur tadi, Nur Muhammad itu adalah kendaraan yang membawa rohani kita diserahkan dengan hadrat Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itulah kisahnya, jalannya tuh nah. Itu tandanya tuh. Apabila kita belum dipegang oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam rohani kita, berarti kita dalam posisi dalam perjalanan. Kalau posisi kita dalam perjalanan, berarti kita selalu bermujahadah dan beramal terus. Pembersihan hati terus. Nah, gitu. Itu tanda-tanda. Makanya ada orang nawasil sebelum meninggal dunia. 40 hari sebelum meninggal dunia diwasilakan. Mengatuk pintu assalamualaikum. Nah, dan dalam antara sadar dan keadaannya, siapa pian, aku disuruh ini untuk menyampaikan pian. Sekalinya adalah rohani Nabi Haidir misalnya. Nah, itu para sampai itu sudah. Atau datang Rasulullah, nah sudah wayahnya aja. Ada 40 hari, ada sebulan, ada 7 hari, bahkan ada sebelum sakaratul maut. Iya, satu mat aja, berapa detik aja, sampai itu apabila waktunya. Gitu. Nah, bagi orang-orang yang kada sampai di waktu sadar, di waktu awal, paling kada di akhir hayat tadi sampainya. Nah, itu tuh wasilnya tuh. Jadi kada berugi orang yang salik tadi, kada berugi. Susah payah mujahadah tadi, kada rugi. Karena di akhir hayatnya tadi dapat hadiah yaitu wasil. Itu dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Nah, ketika orang wasil, langsung Allah Ta'ala berfirman lawan rohani orang tadi. Nah, melajari. Wa yu'alimukumullah tadi. Allah Ta'ala melajari. Nah, Allah Ta'ala melajari langsung. Apabila Allah Ta'ala melajari, nah itulah wasil kita. Wasil itu. Nah, wasil itu. Kalau orang wah ini kan bingung, apa itu wasil? Apa itu salik? Apabila wasil tadi bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, yang sudah. Dan dipahami oleh anggota badan kita. Anggota badan kita ini menerjemahkan yang ada di hati nih. Paham? Dan di hati tadi ibaratnya menyaksikan perjalanan sampai wasil. Nah, itu. Menyaksikan. Itu wasil. Bukan wasil yang dikatakan ibaratnya belajar ilmu ini, belajar ilmu itu namanya belajar ilmu tata cara beramal, tata cara bersih hati, kemudian apabila bersih hati, maka hati tersebut akan digodok, dimasaki, kemudian dipersiapkanlah menjadi hati tadi, menjadi pengantin. Nah, gitu. Kemudian dikawinakanlah ibaratnya tuh. Kalau sudah dikawinakan, maka melahirkanlah, disebutlah tiplul ma'ani, anak rohani yang bersih dan suci tadi. Bersih yang suci tadilah, itulah nanti yang akan wasil, akan berjumpa dan bertemu. Jadi badan yang zahir ini, hati yang zahir ini menyaksikan tiblul ma'ani itu deh, bahwa sidin bertamu. Nah, bertamu. Jadi seakan-akan ibaratnya di badan kita nih ada sejenis barang di dalam hati kita nih yang bisa turun naik ke angkasa. Nah, itu lah. Nah, itu. Nah, hasilnya itu. Yang disebut ada roh kita. Roh. Bisa juga disebut adalah kalbun. Bisa disebut juga kuat. Disebut juga kalbun salim. Disebut juga sadrun.
disebut juga roh, disebut juga sir. Nah, macam-macam aja. Barangnya satu aja. Dan bisa juga apabila banyak nang pina mengeradau disebut nafsu. Nah, barangnya satu aja. Tergantung kebersihan orang lah. Salah paham ya Allah. Nah, kayak itu bang, namanya ilmu sufi ini membicara kebersihan, perjalanan, dan kesampaian. Setelah sampai, apa yang diperintahkan lagi selanjutnya, itu benar. Jadi kalau orang wasil ini, inya tuh merdeka orangnya. Merdeka. Merdeka arti kata hatinya yang merdeka lah, bukan syariatnya merdeka. Hatinya merdeka. Mungkin kalau dia sebelum wasil, orang ini ibaratnya, oh umpatan kesana kemari. Nah, kesana kambing tumbur. Ada bisi pendirian. Di sana ada tuan guru, datang tuan guru, datangnya mencari berkah. Maaf ya Allah, bukannya apa? Mencari tabarukan, mencari berkah, mencari berkah. Kasana kemari bertawasul, kasana kemari karena belum wasil. Tapi kalau orang sudah wasilnya, langsung bertamu dan berjumpa kayak Pak. Apa yang diminta, bahkan hidin ini kadang-kadang meminta. Hidin ini kadang-kadang meminta karena wasil saking paraknya dengan Allah Ta'ala, seakan-akan seujun dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi kadang-kadang banyak berdoa. Kadang banyak hendak meminta, kadang hendak banyak bertagih. Karena wasil sampai sudah parak benar. Paling-paling memberi isyarat benaham. Memberi isyarat benam, tapi kada apa namanya? Kada sa titik poin kada. Bisa isyarat pada Allah Ta'ala. Wasil dah dengan Allah Ta'ala. Bahkan orangnya ada orang datang kepada hidin, minta doakan ujahidin kayaknya dulu. Aku melihat akan takdir dirimu di Lauhul Mahfuz. Kada amun kada aku mendoakan. Saking alamul guyub tuh nah sudah terbuka bagi hidin. Takdir orang tahu. Ini bagi orang nawasil. Nah, itu Bang. Ngalih Bang cara orang wasil. Kalau ada orang wasil kita Masya Allah, bujur-bujur kita diparak gitu. Kalau wasil. Inya ada aja, inya kada mengaku atau inya ada tandanya hidin ini wasil, ada tandanya. Bahkan orang yang wasil memberitahu bahwa hidin itu wasil. Karena apa? Karena hidin bertamu di alam ruhani bahwa orang itu wasil. Nah, itu Bang. Jadi la ya'riful wali ilal wali. Nah, tidak tahu wali kecuali wali tersebut. Inya ada aromanya, wali itu ada aromanya. Ada wanginya. Nah, ada aromanya. Nah, insyaallah mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'sir wa tammimna bil khair. Allahumma qdi hajatina ya Allah fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Walhamdulillah.